Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi kita yang pertama, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan untuk pembelajaran yang pertama. Nah, pada kesempatan kali ini, apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, nanti kita akan pelajari mengenai gagasan pokok setiap paragraf, lalu keragaman budaya, dan juga cara menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Tapi sebelumnya kalian harus tahu ya anak-anak, bahwa pada setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah ide pokok atau inti yang dibahas pada setiap paragraf. Lalu biasanya gagasan pokok berupa kalimat utama. Nah, di manakah letak gagasan pokok? Gagasan pokok biasanya berada di awal, akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Lalu kemudian anak-anak, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan utama. Dan gagasan pendukung ini dapat lebih dari satu kalimat penjelas. Bagaimana ya caranya menemukan gagasan pokok setiap paragraf? Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian baca paragraf dengan cermat. Kalian pahami dan cermati setiap kalimat dari awal sampai akhir. Nah, anak-anak, berikut ini adalah langkah pertama dalam membaca sebuah paragraf untuk menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Di sini Bu Guru sudah menampilkan sebuah teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Bu Guru bacakan ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kalian cermati setiap kalimat dari awal sampai akhir. Jika kalian perhatikan pada teks tersebut di atas tadi yang sudah Bu Guru bacakan, di sana ada terdiri dari 6 kalimat. Ya. Kalimat yang pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalimat yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan yang keenam adalah terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari keenam kalimat tersebut, ada salah satu kalimat anak-anak yang menunjukkan inti dari paragraf tersebut. Nah, jika kalian perhatikan, kalian cermati,
bahwa paragraf tersebut membicarakan mengenai pawai budaya yang sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Jadi kita tentukan ya anak-anak bahwa kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, setelah kita tentukan kalimat utamanya, kita dapat menentukan gagasan pokoknya. Karena gagasan pokok dapat kita ambil dari kalimat utama atau kalimat inti pada sebuah paragraf. Ya, jadi gagasan pokoknya adalah pawai budaya menarik bagi warga kampung Babakan. Itu adalah gagasan pokok. Lalu untuk kalimat yang nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 merupakan gagasan pendukungnya. Nah, selanjutnya di sini adalah paragraf yang kedua ya anak-anak. Bu Guru bacakan ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terlihat terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik. Nah, jika kalian perhatikan, di sini ada terdiri pada paragraf yang kedua tadi terdiri dari 6 kalimat. Nah, jika kita cermati dari ke-6 kalimat tersebut pada paragraf tersebut adalah membahas mengenai budaya Maluku yang sangat unik dan menarik. Jadi kita bisa ambil kesimpulan untuk kalimat utamanya ada pada akhir paragraf, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Jadi untuk gagasan pokoknya adalah budaya Maluku unik dan menarik. Lalu untuk kalimat yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan gagasan pendukung. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Ya, insya Allah nanti dengan kalian berlatih, kalian akan bisa memahaminya. Nah, setelah kalian baca tadi paragraf yang sudah Bu Guru bacakan, kalian tahu ya anak-anak bahwa pawai budayanya sangatlah beragam tampilannya ya. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keanekaragaman. Contohnya, keanekaragaman suku bangsa, agama, adat, dan budaya. Nah, keragaman ini adalah keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Contoh suku budaya di Indonesia itu memiliki banyak ribuan suku bangsa. Ya, ada suku Jawa, suku Tengger, suku Madura, Batak, Bali, dan lain-lain. Lalu untuk agamanya ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, lalu ada Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Ada adat dan budayanya juga anak-anak. Adat dan budaya contohnya berbagai macam tari-tarian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada pakaian adat juga, berbagai macam pakaian adat, dan juga ada rumah adat. Itu adalah keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, selanjutnya ini Bu Guru contohkan keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu dari Padang. Ini adalah pakaian adatnya, disebut pakaian adat Bundo Kanduang. Rumah adatnya disebut rumah adat Gadang. Lalu makanan khasnya ini yang sering kalian makan ya anak-anak, ini adalah disebut dengan rendang berbahan dasar dari daging sapi. Ini disebut makanan khas dari daerah Padang adalah rendang. Selanjutnya dari Bali anak-anak, baju adatnya disebut baju adat safari. Nah, rumah adatnya Gapura Candi Bentar
Dan makanan khasnya ini ada sate lilit. Banyak sekali ya anak-anak untuk makanan khas yang berasal dari Bali. Untuk selanjutnya ini ada pakaian adat dari Jawa Tengah ya, disebut baju kebaya. Lalu rumah adatnya disebut rumah joglo. Makanan khasnya ini ada mendoan. Ya, ini adalah salah satu dari makanan khas yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, walaupun beraneka ragam budaya, namun kita tetap bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi anak-anak, walaupun Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman, maka itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib untuk mensyukurinya. Kita jadikan hal tersebut adalah sebagai kekayaan bangsa Indonesia, sebagai perekat kita dengan suku bangsa yang ada di Indonesia yang lainnya. Ya, kita harus bangga memiliki negara yang beragam adat istiadat, agama, dan juga suku bangsa. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana sih cara menghargai keberagaman? Yang pertama, kalian bisa berteman dengan siapa saja tanpa membedakan adat istiadatnya, tanpa membedakan sukunya, agamanya. Ya, lalu kalian juga harus menghormati orang lain walaupun berbeda keinginan. Bertutur sopan dan berperilaku santun. Jadi kalian harus selalu menerapkan untuk berkata-kata sopan dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang dari orang yang kita ajak berbicara. Lalu memberi apresiasi atau penghargaan terhadap keberagaman. Kita hendaknya bangga. Kita harus berbangga bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam budayanya. Lalu mencintai keberagaman dan yakin akan banyaknya manfaat dari keberagaman. Nah, sekarang selain Indonesia itu beragam akan makanannya, tariannya, pakaiannya, Indonesia juga beragam akan alat musik daerahnya. Ya, contohnya di sini ada angklung berasal dari Jawa Barat. Lalu ada saluang dari Sumatera Barat, kecapi dari Sulawesi Selatan, kendang dari Jawa Barat, dan juga tifa dari Papua. Ini ya untuk angklung, kalian tahu sudah pernah melihat angklung ya anak-anak? Cara mainkannya dengan digoyangkan. Lalu saluang dengan ditiup, kecapi dipetik, kendang dari Jawa Barat itu dipukul, dan juga tifa pun dipukul. Nah, alat-alat musik tadi anak-anak bisa mengeluarkan bunyi atau suara jika kita memainkannya. Jika kita memukul atau meniup, maka akan terjadi getaran udara di daerah di sekitar alat musik tersebut. Nah, getaran tersebutlah yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, kalian harus tahu benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Alat musik menghasilkan getaran sehingga disebut dengan sumber bunyi. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut frekuensi. Untuk menghasilkan bunyi yang keras, maka getaran atau frekuensi harus diperbanyak. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, kiranya untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Itu yang Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.